Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Nadirah Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga cemburu buta, seorang pria di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur tega menghabisi nyawa kekasihnya, seorang siswi berusia 16 tahun. Sepi peminat, perpanjangan PPDB di SD Negeri 20 Palembang baru menjaring 3 orang calon siswa. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Festival Sriwijaya ke-32 di pelataran Monumen Perjuangan Rakyat. Teka-teki mayat seorang pria yang ditemukan mengapung dan dirantai dengan karung berisikan batu di Sungai Musi terungkap. Korban dilaporkan telah menghilang sejak 6 Juni lalu oleh keluarga. Setelah diautopsi, ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul di bagian kepala. Identitas mayat seorang pria yang ditemukan mengapung dan terikat dengan rantai dan karung berisikan batu di pergelangan kaki di perairan Sungai Musi di kawasan Pelabuhan Bumbaru, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang terungkap. Korban diketahui bernama Niki Pardede, berusia 23 tahun, warga Babatan Saudagar, Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Menurut pihak keluarga, korban menghilang dari rumah sejak 6 Juni lalu. Hilangnya korban telah dilaporkan ke Polsek Pemulutan pada tanggal 10 Juni oleh keluarga. Pihak keluarga mengenali jasad korban dari ciri fisik yakni tato di tangan dan kaki. Menurut keluarga, korban sehari-hari bekerja membantu orang tuanya menjaga toko sembako di Desa Pegayut. Ia dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang berkomunikasi. Saat pergi meninggalkan rumah, korban juga tidak pamit. Pamit kemana kok? Nggak kati pamit, dia pergi dari rumah. Sendiri? Jam 2 itu. Oh, sendiri kok? Iya. Naik apa? Naik motor, naik mobil? Di jalan, jam kaki. Oh, setelah itu nggak kate kabar? Nah, kita sempat berusaha nyari atau gimana kok? Berusaha nyari. Nyari? Sudah buat laporan di polisi kok? Sudah. Sudah. Saat hilang itu, Di mana? Hah? Di Polsek langsung gitu, tanggal hari Senin, tanggal 10. di polsek mana tuh? Nah, Pemulutan. Oh, Polsek Pemulutan. Memang Koko sehari-hari sama beliau ini tinggal di situ kok? Masih serumah gitu. Ini dapat kabar ini dari mana awalnya kok? Di anggota. Dari anggota? Oh, dicek lah. Iya, Ketika dicek kok benar. benar ya? Dari mana ciri-cirinya? Di kiri kaki ini ada tandanya. Aduh, tato gambar apa kok? Atau tanda warna hijau, pokoknya hijau lah di sini. Terus? Di sini tandanya jauh ke sini. Kok? Ada lagi tanda yang keloid tadi tuh? Di belakang. Kanan apa kiri? Kanan. Kok dugaan kita penyebab kematiannya apa kok? Ada yang tahu, Pak. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Niki Pardede dimasukkan ke dalam peti usai diautopsi. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang menemukan adanya trauma benturan akibat benda tumpul yang melebar di bagian kepala. Selain itu, pada paru-paru korban juga terdapat air, diduga sebelum ditenggelamkan, korban masih hidup. Memang kita jumpai kekerasan pada kepala. Kalau kekerasan yang pada tubuhnya dia mengalami itu nggak kita jumpai, hanya di pada kepala. Untuk kematian sendiri kok di bawah sungai itu? Nah, itu kalau kita lihat dari dia punya jantungnya itu, paruhnya itu, dia beratnya masa orang yang sudah busuk beratnya sama, berarti kan sudah tenggelam. Berarti kematiannya disebabkan ditenggelam gitu? Iya, Berarti masih hidup pada saat di bawah kemungkinan besar. Dok, luka yang di kepala itu tandanya seperti apa dok? Itu kan luka resapan darah aja, itu trauma kekerasan tumpulan. Benturan seperti itu? Iya, betul. Kalau di tempat lain dokter ada nggak? Nggak ada. Di dalam organ tubuh adakah kandungan narkoba? Seperti apa? Nah, itu kan air kencing yang kita ambil nggak kita jumpai. Jasad korban kemudian dibawa pihak keluarga untuk dikremasi. Kasus dugaan pembunuhan ini ditangani tim gabungan Satpolairut dan Satreskrim Polrestabes Palembang.
Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Diduga cemburu buta, seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tega menghabisi nyawa kekasihnya. Jasad korban ditemukan di sebuah kebun karet. Warga Desa Tebing Sari Mulia, Kecamatan Belitang, Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dikejutkan dengan penemuan mayat seorang perempuan muda di sebuah kebun karet pada Kamis siang pekan lalu. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya mengungkap identitas korban yang diketahui bernama Umi Astuti berusia 16 tahun, warga Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Polisi menduga siswa kelas 10 SMK itu menjadi korban pembunuhan karena ditemukan luka hantaman benda tumpul di belakang kepala. Tak butuh waktu lama, polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap kekasih korban bernama Muhammad Yasir pada Jumat siang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria berusia 30 tahun itu tega menghabisi nyawa korban akibat cemburu buta karena korban memiliki hubungan dengan pria lain. Antara korban dan tersangka ini ada hubungan, bahasanya pacaran, ya, dia menjalin hubungan kekasih atau pacaran. Menurut pengakuan dari tersangka ini ada faktor sakit hati atau cemburu, sehingga dilakukan sakit hati itu diluapkan dengan cara menyakiti korban atau menghilangkan nyawa korban. Tersangka ini setelah melakukan pembunuhan ini membawa kabur barang berharga, dalam ini adalah kendaraan korban. Ya, ini juga mungkin dia mengaburkan atau juga membuat alibi bahwasanya motif ini awal penemuan mayat pencurian dengan kekerasan. Sakit hati ini kenapa? Dia punya cowok lain. Taumu dari mana dia punya cowok lain? Cowoknya siapa itu? Cowoknya Umi Astuti. Kenal nggak cowoknya itu? Aku tidak tahu, nggak kenal. Kok bisa sampai kamu tega bunuh itu loh kalau hanya cemburu? Cuma sakit hati. Sakit hati kenapa? Itu kan baru pacaran. Kamu punya istri toh? Nah, kenapa? Terus kamu punya anak? Berapa anakmu? Anak kamu satu. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk balok yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban dan sepeda motor korban yang dibawa kabur tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara seumur hidup atau hukuman mati karena polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang pasal pembunuhan berencana, pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sebuah mobil di ruang pamer atau showroom tiba-tiba menghantam ruang tunggu di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang pada Kamis siang pekan lalu. Mobil meluncur setelah dinyalakan oleh salah seorang karyawannya. Showroom atau ruang pamer mobil di kawasan Jalan Ahmad Yani, Seberang Ulu 1, Palembang berantakan usai dihantam mobil pamer yang ada di dalam showroom tersebut. Kaca ruang tunggu dan sejumlah barang yang ada di dalam showroom rusak parah. Sementara sang pengemudi mobil yang juga karyawan showroom hanya bisa terduduk lemas di sebuah sofa. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, mobil yang menabrak saat itu berada di ruang pamer showroom. Entah apa alasannya, tiba-tiba salah satu seorang karyawan menyalakan mobil tersebut dan menginjak pedal gas. Karena ini tidak bisa kita hindari yang namanya musibah ya. Memang kondisi tadi personal error lah yang terjadi. Jadi kondisi korban kemarin tadi ini mengalami shock ya, jadi belum bisa kita minta informasi lebih lanjut. Tapi kita syukur alhamdulillah tidak ada korban selain personal tadi. Jadi ya namanya musibah kita juga ada yang mau. Jadi ya memang kejadian sini ya alhamdulillah tadi tidak ada korban jiwa dan orang lain kecuali tadi yang personalnya sendiri. Meski saat kejadian, kondisi showroom sedang ramai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pihak showroom tidak membawa kasus ini karena hukum dan akan menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan sang karyawan.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.